Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syed Daralun, jumpa lagi bersama saya Mas Rizal, jurnalis harian Serambi Indonesia dalam program Podcast Serambi edisi hari ini Jumat 18 Maret 19 ya 19 Maret 2021. Syed Daralun, untuk program podcast kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai masalah perawatan ataupun pemanfaatan lahan tidur yang ada di Aceh. Sudah hadir bersama kita Bang Rudi Ismawan. Beliau adalah Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Aceh. Kita sapa dulu Bang Rudinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, kita pagi ini kita panggil aja ini Bang karena memang senior dari segi usia juga dari pengkaderan gitu ya. Baik, Bang Rudi, pagi ini kita akan berbincang-bincang mengenai masalah bagaimana memproduktifkan lahan tidur melalui gerakan 1000 petani milenial. Ini merupakan salah satu program ya yang dirancang oleh Pemuda Muhammadiyah untuk memanfaatkan lahan-lahan yang mungkin selama ini tidak produktif akan diproduktifkan. Karena seperti kita ketahui juga Syed Daralun, di masa pandemi ini banyak sektor yang terganggu, baik dari segi pendidikan, kesehatan, juga masalah ekonomi gitu. Mungkin salah satu solusi dalam menghidupkan ekonomi kerakyatan itu dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada di perkarangan kita. Di sekitar kita ini masih banyak lahan-lahan kosong yang belum produktif. Apa salahnya kita mencoba untuk menanam hal-hal yang kecil tapi sangat membawa dampak besar bagi keluarga. Untuk lebih jauh kita berbincang saja dengan Bang Rudi Ismawan mengenai program yang sedang dirancang oleh Pemuda Muhammadiyah ini. Menarik memang karena melalui gerakan 1000 petani milenial yang akan dikemas gitu. Ya. Baik Bang Rudi, kita langsung saja dengan pertanyaan pertama ini. Kita kan ini Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah Aceh akan membentuk program yang namanya gerakan 1000 petani gitu. Petani milenial malah gitu ya. Petani yang muda-muda gitu. Ya. Apa sih yang melatar belakangi sehingga lahirnya program ini? Silakan, Bang. Iya, baik saudaraku Mas Rizal ya. Kita panggil juga Adinda juga boleh, sebenarnya Mas Rizal juga boleh gitu ya. Ya. Tapi pada prinsipnya kita senang hari ini kita diajak berbincang-bincang ya terkait dengan potensi pengelolaan lahan tidur. Nah, ingin kita sampaikan kepada seluruh anak-anak muda Aceh ya. Sejak kemudian kepemimpinan periode saya akan dikukuhkan dan terpilih pada proses pemilihan muswil. Nah, kita melihat memang kondisi negara, situasi negara kita baik secara politik, kemudian diterpa dengan pandemi yang berkepanjangan, tentu memberikan dampak yang luas ya pada seluruh sektor, terutama sektor ekonomi. Nah, kalaulah kita lihat kemudian karena terdampaknya pandemi ini, sektor ekonomi menjadi sesuatu yang mendapatkan dampak yang sangat signifikan. Nah, oleh karena itu, kalau kita berkaca pada data misalkan ketersediaan lapangan pekerjaan, kemudian pengangguran terdidik, itu masih di angka yang sangat besar gitu. Nah, kita melihat bahwa lagi-lagi dengan masa pandemi ini contohnya misalkan banyak orang yang diberhentikan, kemudian lapangan pekerjaan sulit. Nah, tetapi ada sektor yang kemudian sangat stabil ya ketika dikelola dengan baik. Salah satunya adalah sektor pertanian, kemudian perkebunan dan peternakan. Nah, melihat potensi itu, maka priorisasi kepemimpinan kita kali ini ingin menggagas yang namanya gerakan yang mungkin pengembangan sektor pertanian. Pertama, pisang. Nah, Pemuda Muhammadiyah hari ini ingin menggagas perkebunan pisang, tapi sifatnya pisang wak dalam sebutan itu, pisang wak atau pisang apa? Nah, pertanyaannya adalah kenapa pisang wak gitu ya? Saya katakan bahwa salah satu makanan favorit dan makanan khas Aceh yaitu pisang sale itu kan sudah mulai tergerus dengan makanan-makanan modern. Yeah. Ya.
Nah, kemudian muncul gagasan kita, kenapa kita kemudian tidak mengemas pisang sale premium? Kemudian pisangnya kita tanam sendiri, ya. Kemudian paling tidak kita akan melakukan pemupukan organik dan akan menghasilkan pisang premium sehingga dia menciptakan cita rasa yang lebih baik gitu. Nah, inilah rencana-rencana kita. Artinya pisang, pokat, jengkol, kemudian durian ini kan merupakan pangsa pasar yang bagus ya, bukan hanya untuk skala konsumsi lokal, tetapi juga memiliki target pasar di luar. Katakanlah skala kecilnya hari ini kita tidak usah berpikir panjang terlalu jauh untuk melakukan misalkan ekspor, tetapi untuk memenuhi kebutuhan kita saja ini saya kira sudah luar biasa gitu. Nah, makanya beberapa tanaman-tanaman itu menjadi tanaman yang akan kita unggulkan untuk kita proses pada penanaman perkebunan pemuda Muhammadiyah. Di samping juga ada tanaman-tanaman seperti nilam gitu ya, kemudian jagung ya, kemudian bawang yang sifatnya akan menghasilkan produk-produk juga nantinya yang akan kita kombinasikan dengan seluruh para pakar untuk membantu kemudian yang menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, artinya usaha peluang-peluang usaha yang kita ciptakan ini adalah yang berkaitan dengan UMKM gitu ya. Iya. Oke. Ya, muaranya nanti ke sana. Muaranya ke sana. Baik. Artinya ini akan ada sinergisitas konektivitas antara petani juga UMKM juga pasar gitu ya. Konsumen gitu. Baik Bang, menarik mengenai pisang sale ini. Apakah selama ini kita melihat pisang sale ini sudah mulai tergerus oleh makanan-makanan yang ringan, instan gitu ya. Padahal kan makanan seperti ini kan kalau kita kepengen itu sudah susah kita untuk mencarinya gitu. Iya, sangat susah gitu ya. Oke. Artinya mungkin ini apakah menjadi salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemuda Muhammadiyah, bagaimana produk-produk lokal ini harus digaungkan gitu, harus dihidupkan kembali gitu. Iya, salah satunya itu memang keinginan kita gitu. Adanya makanan-makanan tradisional yang sebenarnya memiliki cita rasa yang luar biasa gitu ya. Dan ini kemudian sudah agak tertinggal. Mungkin dari sisi pengolahan, dari sisi kemudian pengemasan gitu ya. Nah, tetapi dengan konsep misalkan peradaban 4.0 kali ini itu kan perlu dikemas ya, sesuatu yang bagus. Kemudian dalam proses, dalam kemasan ini akan menimbulkan nilai jual yang akan lebih tinggi. Sehingga ini juga pemantik bagi anak-anak muda untuk bagaimana menciptakan peluang pasar juga gitu ya. Nah, sehingga makanan-makanan lokal kita itu tidak kalah bersaing dengan makanan-makanan modern yang sifatnya lebih kepada arah junk food. Junk food sekarang itu lebih disenangi. Kenapa? Karena tampilannya, kemudian karena sajiannya, karena tempatnya gitu ya. Yang ya kan agak jarang ini ada anak-anak muda yang mau dengan backgroundnya pisang sale misalkan. Nah, itu kan terkesannya enggak apa ya, makanan enggak kampungan kekinian gitu. betul gitu ya. Nanti jadi kalau kurma hitam gitu kan. Jadi kesannya itu sangat tidak mewah. Nah, ingin kesan-kesan seperti inilah yang kemudian kita coba eliminir dan kita sedikit-sedikit berupaya ingin mengembalikan makanan-makanan kita itu makanan yang lebih baik. Oke, kita ingin menghadirkan makanan pisang sale ke supermarket seperti itu. Oke, baik Bang. Menarik gagasan yang kita bangun. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan ini bisa berjalan dengan sesuai harapan. Baik Bang, kalau dari pemuda Muhammadiyah melihat potensi yang ada di Aceh, ini lahannya kan masih banyak yang tidak tergarap dengan maksimal. Apa yang menjadi kesalahan kita selama ini sehingga banyak lahan kita seperti tidak terabaikan lah, lebih kurang seperti itu? Yang pertama dalam pandangan kita ya, kita melihat memang sangat cukup sangat banyak lahan-lahan yang saat ini belum termanfaatkan dengan baik ya. Kalaupun ada termanfaatkan dengan baik, itu lebih pada pengelolaan swastanisasi ya. Perkebunan-perkebunan besar itu cenderung dimiliki oleh swastanisasi yang diberikan peluang kepada pemerintah. Dan tidak sedikit juga sebenarnya lahan-lahan itu tidak produktif lagi. Nah, kita harapkan ke depan tanah-tanah yang tidak produktif lagi itu diberikan kepada anak-anak muda Aceh untuk dikelola secara profesional. Mulai diberikan kesempatan, didampingi, kemudian diberikan pemahaman agar dikelola dengan baik. Tentu kalau pemerintah punya hal seperti ini, pemuda Muhammadiyah bersedia untuk kemudian diberi tanggung jawab untuk mengelola lahan tersebut. Saya kira bukan hanya pemuda Muhammadiyah, hampir semua organisasi kepemudaan ingin
mewujudkan kemandirian organisasinya. Saya hakul yakin itu, tetapi berilah kesempatan yang luas kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda Aceh, berikan kepercayaan kepada kita, maka insya Allah itu akan bisa kita wujudkan. Berikan kepercayaan. Apakah Ya. selama ini kurang diberikan mengenai masalah kepercayaan itu? Nah, Tanggung jawab. sebenarnya kalau kita katakan kurang, tidak, kita belum mencoba kan? Belum mencoba. Belum mencoba. Sama seperti misalkan Pemuda Muhammadiyah. Tidak bisa kita katakan bahwa pemerintah hari ini tidak memberikan ruang, belum. Tetapi karena kita belum mencoba. Nah, untuk saat ini kita akan bismillah, kita coba, kita dekati, tawarkan program, mudah-mudahan ini disambut baik. Nah, saya kira pemerintah juga tidak akan tinggal diam. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk bagaimana memberikan ruang kepada anak-anak muda lebih kreatif, lebih inovatif, apalagi dalam menciptakan ruang pekerjaan, ketersediaan pekerjaan kepada anak-anak muda kita. Artinya jika ini terbuka lebar, peluang ini terbuka berjalan nanti pengangguran akan bisa dimaksimalkan ya? Iya, pasti, karena sektor itu seperti yang saya katakan tadi sudah sangat teruji kestabilan dan keunggulannya. Oke. Kalau dia dikelola dengan baik, bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi dapat menghasilkan UMKM walaupun sifatnya skala mikro. Iya. Tetapi paling tidak ini sudah memberikan dampak bagaimana peran pemerintah untuk meningkatkan angka pengangguran, untuk meminimalisir angka kemiskinan dan ketersediaan lapangan kerja.